Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Keluarga merupakan satu unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula anak. Anak merupakan bagian dari keluarga yang merupakan miniatur kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, anak sering menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Namun, tidak sedikit anak yang hanya menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya, sehingga dia membawa orang tua kepada anaknya sebagai samratul qulub atau si buah hati bulan jantung penuh cerita dan sejarah yang lenyap tanpa berbekas. Maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita dua perintah. Perintah yang pertama, perintah untuk senantiasa menyembahnya. Dan perintah yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah caranya berbuat baik kepada kedua orang tua? Caranya adalah kita dilarang mengatakan kepada mereka perkataan yang menentang, karena dapat menyinggung perasaannya dan menghancurkan kalbunya. Menurut usul fikih, ini merupakan mafhum mukhalafah fatwa kitab yang mempunyai pengertian jangankan memukulnya, menganiayanya, menendangnya, mengatakan saja tidak boleh. Hadirin, mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Para ahli tafsir menjawab, orang tua merupakan sebab lahirnya, adanya, dan hidupnya seseorang di muka bumi ini.
lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ada 2 penyebab kenapa kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah. Yang kedua, kita dibesarkan dalam pelukan dan genggaman kasih sayangnya. Kalau mau tidur, kita dinaboin. Kadang sakit, menangis, merengek. Orang tua kita hanya dengan sabar menggendong dan mengurus kita. Apalagi seorang ibu, sewaktu melahirkan hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak hidup, pasti mati. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Pantaslah hadirin ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabatnya, kepada siapakah aku harus berbuat baik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kepada ibumu, 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 barulah bapakmu. 3 dibanding 1 hadirin. Dengan kata lain, tugas seorang ibu dalam mendidik anak jauh lebih berat dibandingkan tugas seorang ayah. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Hadirin, dapat diambil kesimpulannya, anak salih adalah anak yang dapat mengharmoniskan kehidupan keluarganya. Dan anak salih adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Terlihat bayangan dengan setumpuk kerinduan. Kulihat sesosok perkasa tersenyum kepadaku. Dinginnya malam menyelimutiku, yang sedang mencoba mengarungi lautan rinduku. Di sisimu, kulepaskan dahaga rinduku, kulepaskan rintik seduku. Kan ku dekap muara cintaku. Diiringi hujan malam, ku coba menyalurkan rinduku kepada angin yang berhembus. Untukmu, buat teduh tempatku menatap matahari. Ibu, ayah. Selamat pagi emak, Selamat pagi abah. Dari pagi ini berseri indah. terima kasih emak sayang, Terima kasih abah sayang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Dengan demikian, marilah kita sama-sama perbaiki akhlak kita dari yang akhlaknya jelek menjadi akhlak yang mulia. Karena orang tua kita lah yang mempunyai jasa besar kepada kita. Dan dengan jasa mereka lah kita bisa seperti saat ini. Lebaran dahare ketupat, Dahare ngangge santen, menawi wonten kalepat, kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah.